Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bapak Toba dan pembaca jurnal suara dimanapun Anda berada. Hari ini Katong akan bicara soal keadilan yang tenggelam di perairan Maluku Utara. Hari ini Katong akan bicara soal bentang alam yang dirusak atas nama kemajuan, lalu dibungkus dengan janji-janji manis di atas kertas. Bayangkan sebuah bentang alam di Kecamatan Maba, Halmahera Timur. Di sana ada Kali Kukuba. Dulu sungai atau kali ini adalah nadi utama bagi habitat dan biota laut di Teluk Buli. Menjadi sumber kehidupan, mengalirkan kesuburan. Tapi hari ini, jika kamu datang ke sana, kamu orang akan melihat hamparan air yang berubah warna menjadi coklat pekat, lumpur menebal, sedimentasi mengancam. Pertanyaannya sederhana, tercemarkah Kali Kukuba di Teluk Buli dan adakah hukum di sana? Pembaca jurnal suara dan sahabat Abatoba, kehancuran ini bukanlah rahasia lagi. Betapa Selasa pagi di pekan pertama Mei 2026, tepat pukul kurang lebih 4.30 waktu Indonesia Timur, saat matahari belum lagi terbit, kemarahan warga di sana sudah memuncak. Pemuda dari Karang Taruna Buli Karya, Karang Taruna Teluk Buli, menggelar aksi demo di halaman PT Feni Haltim. Mereka memboikot aktivitas, mencegat karyawan yang hendak masuk kerja. Kenapa aksi ini sampai mereka lakukan? Karena mereka mungkin sudah lelah melihat ruang hidup mereka yang dirusak perlahan-lahan. Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Letamla) secara terbuka mengutuk keras kelalaian manajemen PT Feni Haltim. Sementara Walhi Maluku Utara bahkan mencatat petaka ekologis ini sudah berulang sejak Agustus tahun 2025 kemarin. Bayangkan, hampir setahun berlalu, tapi tidak ada penanganan yang serius di Kali Kukuba. Tidak ada pemulihan yang sungguh-sungguh oleh PT Feni Haltim. Direktur Letamla Faiz Albar membongkar boroknya limpasan air berlumpur itu terjadi karena konstruksi cek dam atau bangunan penahan yang dibangun perusahaan diduga asal-asalan, tidak sesuai peruntukannya. Begitu dihantam hujan deras, bendungan itu pun jebol, tidak mampu menahan erosi, dan material berbahaya dan mematikan lain pun terjun langsung ke sungai dan perairan Teluk Buli. Alih-alih mencegah pendangkalan, ia justru meloloskan jutaan material kubik lumpur langsung ke hilir, langsung meracuni Teluk Buli. Lalu apa respon pihak korporasi? Dalam sebuah forum klarifikasi yang dipantau oleh jurnal suara, mereka bersama Pemda Halmahera Timur di Senin 11 Mei 2026, perwakilan perusahaan melalui Vice Presidennya, Mr. Jack, dengan tenang, dengan vulgar, dengan elegan, kalem, mengklaim bahwa aktivitas mereka di sana sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mari katong waras sedikit, katong waras lebih sedikit. Apanya yang sudah sesuai standar operasional jika SOP yang mereka Mr. Jack agungkan itu justru yang membuat sungai berubah menjadi kubangan lumpur raksasa? Inikah yang disebut standar operasional? Ini bukan standar operasional, Mr. Jack. Ini pengabaian. Dan yang membuat redaksi kami mengelus dada,
juga mungkin Anda yang peduli lingkungan, adalah sikap pemerintah daerah Halmahera Timur yang melalui sekretaris daerahnya Riki Hairul Rifat hanya memberikan ultimatum normatif. Sekedar meminta perusahaan menyelesaikan masalah itu hingga ke akarnya. Akarnya yang mana? Lantas kemudian Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis seolah-olah turun kelas menjadi lembaga pemantau proses perbaikan yang dilakukan oleh korporasi. Sejak kapan persoalan lingkungan, persoalan kejahatan lingkungan seperti ini diselesaikan melalui jalur perundingan? Sejak kapan komitmen laksana alibi di atas kertas bisa menggantikan hukum positif? Seolah-olah di negeri ini tidak ada lagi regulasi. Seolah-olah di republik ini tidak ada lagi undang-undang yang mengatur. Tidak ada lagi sanksi denda, pidana yang mengancam. Ingat kawan, mas bro, persoalan lingkungan hidup tidak bisa dinegosiasikan di ruang ber-AC dengan sekedar bersalaman tangan. Coba mari ketong buka mata, wahai pemangku kebijakan di Maluku Utara Provinsi dan juga di Kabupaten Halmahera Timur. Ketong buka mata bahwa belum lama ini Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Gakum LH menindak tegas PT GBE yang mencemari sungai hingga menurunkan populasi pesut mahakam. Tanpa babi bu operasional mereka langsung dihentikan total karena melanggar persetujuan lingkungan. Itu baru namanya penegakan hukum. Aturan sudah jelas. Semuanya sudah gamblang, terbuka. Makanya Latamla selalu bersikukuh jika sebuah perusahaan dengan sengaja melanggar baku mutu air laut dan merusak lingkungan, undang-undang akan mengancam direksi atau pengurusnya dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Bahkan jika itu karena kelalaian sekalipun, ada ancamannya. Ada dendanya. Dan sanksi itu mengikat. Mulai dari yang memberi perintah, yang melakukan, sampai pada korporasi sekalipun. Dan ingat, setelah sanksi pidana, sanksi denda itu ditunaikan, kewajiban memulihkan fungsi lingkungan tetap melekat di pundak Anda, wahai pihak perusahaan. Maka hari ini, siapapun Anda, Walhi, Latamla, dan semacamnya, akan dengan tegas menolak tunduk pada retorika komitmen kosong. Dan di sana, Walhi Maluku Utara sudah mendesak sanksi tegas hingga pencabutan izin, dan kita semua tentu akan berdiri bersama di barisan yang mendesak itu. Jangan sampai emosi negara melancarkan proyeknya ini justru mengorbankan dan membiarkan buruknya tata kelola lingkungan yang menyertainya. Karena Kali Kukuba itu wajib untuk lestari, Teluk Buli harus diselamatkan. Hukum tidak boleh tumpul di hadapan raksasa tambang. Sementara jeritan warga dan kehancuran alam dianggap angin lalu. Kita menunggu keberanian Pemda Provinsi Maluku Utara dengan Dinas Lingkungan Hidupnya, Pemda Kabupaten Halmahera Timur dengan Dinas Lingkungan Hidupnya, aparat penegak hukum. Beranikah kita bersama menindak atau membiarkan hukum mati bersama sisa lumpur PT Feni Haltim di Kali Kukuba? Beta Bapak Topa, pimpinan redaksi Jurnal Suara. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bersuara atau punah.